Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saidani Saen dengan NIM A24096, kelas perawat B24, program studi D3 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Majene. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Saya akan membahas tentang korupsi yang terjadi di Indonesia, terutama di Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Majene. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus korupsi nyata yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Sulawesi Barat, Kabupaten Majene, yang melibatkan seorang dosen dan pejabat-pejabat kampus yang menyalahgunakan dana pengadaan alat laboratorium di Universitas Sulawesi Barat atau Unsulbar senilai 8 miliar. Kasus ini banyak menyita perhatian publik karena terjadi di dunia pendidikan yang dimana seharusnya menjunjung tinggi nilai kejujuran dan nilai integritas. Korupsi ini tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu faktor individu, faktor budaya, dan faktor sistemik. Faktor individu, pelaku diduga memiliki motivasi pribadi untuk mendapatkan keuntungan dari finansial dan proyek pengadaan. Lemahnya integritas dan kurangnya rasa tanggung jawab membuat penyalahgunaan wewenang biasa terjadi. Dan yang kedua, faktor budaya. Dalam beberapa birokrasi, masih ada budaya asal aman dan bagi-bagi proyek. Hal ini menumbuhkan kebiasaan tidak sehat di mana kecurangan dianggap hal biasa selama semua pihak diuntungkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, proses faktor sistemik. Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan kampus seringkali kurang transparan. Mekanisme pengawasan internal dan audit belum berjalan optimal, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi harga dan pengembungan anggaran. Dampak terhadap masyarakat. Korupsi ini banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat, terutama di dunia pendidikan. Negara mengalami kerugian sekitar 8 miliar rupiah, uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan. Proses pembelajaran di kampus menjadi terganggu karena alat laboratorium tidak tersedia sesuai rencana. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan negeri umum, padahal kampus seharusnya menjadi tempat membangun karakter dan moral bangsa. Selain itu, citra daerah Sulawesi Barat juga ikut tercoreng akibat adanya kasus ini. Upaya pencegahan dan hukuman. Terkait kasus ini, penyidik di Sulawesi Barat telah menetapkan beberapa orang tersangka. Penegak hukum ini penting sebagai efek jera bagi pelaku dan peringatan bagi pejabat-pejabat lain. Untuk pencegahan ke depan, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain: transparansi pengadaan barang dan jasa dengan sistem lelang terbuka berbasis digital, audit dan pengawasan independen, agar setiap proyek kampus bisa dipantau secara profesional, edukasi integritas bagi pegawai dan dosen, supaya mereka memahami pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab moral dalam mengelola dana publik, melibatkan masyarakat dan media dalam mengawasi pengadaan anggaran pendidikan. Nilai-nilai anti korupsi yang dilanggar. Ada beberapa nilai anti korupsi yang bisa jelas dilanggar dalam kasus ini. Yang pertama, kejujuran. Pelaku menyalahgunakan dana demi kepentingan pribadi. Dan yang kedua, tanggung jawab. Amanah sebagai pendidik dan pengelola dana publik diabaikan. Yang ketiga, keadilan. Dana untuk memajukan mahasiswa dan penelitian justru tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Keempat, akuntabilitas. Pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakan kepada publik. Dan yang terakhir, kepedulian. Mengabaikan kepentingan masyarakat dan mahasiswa demi keuntungan pribadi. Dari kasus korupsi di Universitas Sulawesi Barat ini, kita belajar bahwa korupsi bisa terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu,
penting bagi kita semua untuk menanamkan nilai jujur, tanggung jawab, adil, dan peduli sejak dini. Sebagai generasi muda, kita harus berani menolak segala bentuk penyimpangan dan menjadi bagian dari gerakan Indonesia Bebas Korupsi. Terima kasih, semoga pembahasan ini dapat membuka kesadaran kita semua tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab setiap aspek kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.